sari pacitan lasatan. Salomiku pariyati daeng pak mai rinyawan ku kapacian sarintari salah sayang jare tuncing pak mai tak daeng ate teri pamarisi tuli kiammu nikmat dari hati. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Mozaik di obrolan komunitas dan alhamdulillah saya sudah bersama dengan narasumber kami Ibu Rahmaniar SSSPD Mhum GR. Beliau adalah Ketua PPBDI Sulawesi Selatan. Kita akan bicara tentang membangun kesadaran global dalam pelestarian bahasa daerah. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi tahu bukan selamat siang. Apa kabar Ibu Rahma? Alhamdulillah, Bu. Baik. Oke. Ibu Rahma, kalau bicara tentang membangun kesadaran global dalam pelestarian bahasa daerah, kita akan melihat dulu sebenarnya Ibu Rahma ini sebagai ketua Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah sendiri atau PPBDI Provinsi Sulsel, seberapa penting pelestarian bahasa daerah di Sulsel saat ini? Ibu Rahma silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Anti sudah memberikan kesempatan buat kami Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia Provinsi Selatan untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana kita membangun kesadaran global dalam pelestarian bahasa daerah. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi, kita tentu melihat bahwa pelestarian bahasa daerah di Sulawesi Selatan ini sangat penting untuk kita lakukan, mengingat bahwa bahasa daerah ini adalah identitas kita. Jadi salah satu unsur dalam budaya itu adalah bahasa, itu bahasa daerahnya. Nah, kenapa bahasa daerah itu sangat penting untuk kita lestarikan? Karena di dalamnya itu menyimpan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kultur, dan kearifan lokal yang perlu kita pelajari. Nah, bagaimana kita mempelajari nilai sejarah itu, bagaimana kita mempelajari kearifan lokal itu, dan nilai-nilai karakter yang tersimpan di dalamnya, maka kita harus terlebih dahulu mempelajari bahasanya. Nah, dengan bahasa itu adalah pembukanya atau kuncinya, sehingga dianggap sangat penting. Nah, kaitannya di Sulawesi Selatan karena kita adalah salah satu daerah yang rawan ya dalam penggunaan bahasa daerah ini, maka sangat penting untuk semua kalangan melestarikan bahasa daerah. Bukan hanya pemerintah, tapi semua stakeholder atau kalangan, termasuk komunitas. Dan alhamdulillah RRI menyiapkan program seperti ini adalah bagian dalam pelestarian bahasa daerah yang dilakukan oleh LPPL atau Lembaga Penyiaran Publik. Demikian mungkin. Iya, terima kasih Bu Rahma. Dan kalau bicara tentang kebijakan pemerintah sendiri, Bu Rahma, dalam pelestarian bahasa daerah, khususnya di bangku pendidikan di Sulsel, apakah sudah maksimal Ibu Rahma menganggap? Silakan. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sejauh ini kami menganggap belum terlalu maksimal, walaupun sebenarnya kebijakannya sudah cukup maksimal. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi Selatan maupun pemerintah daerah dalam pelestarian bahasa daerah itu sudah mulai sangat baik ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena pemerintah Provinsi Selatan sudah menetapkan regulasi di dalamnya, sudah membuat kebijakan-kebijakan juga terkait dengan pelestarian bahasa daerah, menjadikan bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib misalnya. Di daerah-daerah pun demikian. Hanya saja untuk implementasinya itu masih kurang, Ibu, kurang maksimal. Terbukti bahwa masih banyak daerah yang kami data ya dalam PPBDI ini, kami mendata masih banyak sekolah yang belum mengajarkan bahasa daerah dengan alasan
kurang gurunya, tidak ada SDM-nya. Padahal kalau Ya. kita punya komitmen, ya, kalau Mhm. kita punya komitmen, kita bisa menggunakan SDM lain, misalnya guru mata pelajaran lain, Mhm. untuk menjadi guru mata pelajaran bahasa daerah kalau memang tidak ada yang disiplin Oh. ilmunya di situ. Oh begitu. Iya Bagaimana ya. caranya? Walaupun mereka misalnya tidak punya Iya. basic kayak di Iya, sana, betul. mereka bisa gabung di komunitas kami, Bu. Namanya Mmm, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah. Ada juga mmm, HPBD yang i kerjasama program ini, iya Himpunan Pelestarian Bahasa Daerah. iya Mereka betul. bisa bergabung di sini dan kita bisa sama-sama belajar, sama-sama Mhm, berbagi bagaimana iya. pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Iya. Karena sekarang kalau bilang bahasa daerah memang sudah ya dibilang sudah agak pudar Bu Rahma ya. Ya, betul, Bu. Oke deh. Apalagi sekarang ya, Heeh, iya. apalagi sekarang kan generasi muda kita ya, anak-anak ya, siswa, Iya iya. ketika mereka berbahasa daerah itu menganggap mereka bahasa daerah itu ibaratnya gengsi lah kalau mereka berbahasa daerah. Iya iya, Lebih senang. Mereka betul. lebih senang pakai bahasa asing, apalagi itu yang sekarang Korea, Bu ya. K-pop ya. Oke. Ibu Rama, bicara tentang regulasi. Nah, adakah regulasi yang menguatkan bahasa daerah itu penting diajarkan di bangku sekolah atau di bangku pendidikan terutama di Sulawesi Selatan? Iya, betul sekali, Bu. Itu di Sulawesi Selatan itu sudah banyak sekali regulasi yang menguatkan untuk dipelajarinya bahasa daerah. Salah satunya itu kalau di tingkat Sulawesi Selatan ada Mhm. Pergub, Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 Iya. tentang Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah. Nah, di dalamnya di situ tertuang salah satu pasal yang menekankan bahwa bahasa daerah wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan. Jadi Mhm. ini wajib. Wajib dan wajibnya itu adalah 2 jam per minggu. Ini kalau Oh. disosialisasikan dan menjadi komitmen pemerintah, ini harusnya sudah diterapkan semua daerah. Lalu kemudian karena peraturan gubernur ini hanya menaungi SMA dan SMK saja, Iya. karena sekarang kan SD pendidikan dasar itu SD SMP itu naungannya pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah pun sekarang sudah gencar-gencarnya membuat regulasi. Salah satunya misalnya di daerah Parepare, di daerah Bone, Iya. Makassar, Mhm. Sinja, itu mereka sudah punya peraturan, Bu, namanya Mmm. Perda atau ada Perda Pemajuan Kebudayaan, Iya. ada Perda Pemajuan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Iya. bahkan ada Perda Penetapan Muatan Lokal Wajib, yaitu bahasa daerah. Iya Tingkat iya. SD dan SMP itu beberapa daerah termasuk Sidrap juga Iya. sudah punya itu. Lagi-lagi Iya. komitmen sosialisasi untuk penyampaian ini Iya. belum masif. Mmm. Walaupun kita ada regulasi, Bu, tetapi Iya. kalau regulasi itu tidak dipahami oleh semua stakeholder atau pemerintah belum kuat untuk mendorong apa namanya menyosialisasikan ini, sekolah-sekolah tidak paham, sehingga memang Mmm. perlu ya secara top down dari atas ke bawah ini mendorong bahasa Mhm. daerah ini diterapkan di semua sekolah, Mhm di bangku mhm. pendidikan. Iya iya. Karena penting sekali di bangku pendidikan kita belajar bahasa daerah. Kalau Iya. tidak dimulai dari bangku pendidikan, eh, maka tidak bisa lagi kita ajarkan. Iya. Apalagi kan, tapi bangku pendidikan ini harus ditopang oleh apa namanya di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat tentunya. Mhm. Nah, ya sebenarnya apa pengaruhnya Bu Rahma kalau bicara tentang bahasa daerah dengan masyarakat sendiri? Apa pengaruhnya terhadap masyarakat kita? Iya, kalau masyarakat kita tidak ikut apa namanya tidak ikut andil Andil. dalam ya tidak ikut andil dalam eh, pemelestarian bahasa daerah ini, Bu. Iya. Saya rasa juga tidak bisa juga kalau hanya pendidikan saja. Karena Mhm. sepulangnya mereka dari sekolah, misalnya mereka belajar bahasa daerah nih di sekolah, Iya. tetapi di lingkungan masyarakat tidak berterima atau di lingkungan keluarganya tidak merespon itu, maka anak-anak tidak bisa mengaplikasikannya. Jadi betul itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan tripusat pendidikan itu harus Iya. saling bergandengan antara keluarga, Mmm. antara pendidikan dengan pemerintah atau masyarakat, itu Iya. mereka harus saling menguatkan. Misalnya di Mhm. lingkungan keluarga nih, Bu Iya. ya, Iya. eh, orang tua, ibu, ayah ini Iya. membiasakan anak-anak menggunakan bahasa daerah di Iya. rumahnya.
Minimal malam minggu lah mereka harus berkomunikasi bahasa daerah misalnya ya. Kalau misalnya Iya, di lingkungan perkotaan kan wajar ya Bu ya, sering-sering iya, sekali. Bahkan sudah sangat jarang kita jumpai yang menggunakan bahasa daerah. iya Tapi betul. kalau misalnya punya komitmen, ayo kita berbahasa daerah minimal 1 kali seminggu. Misalnya Hmm, hari mhm. malam minggu misalnya atau hari Minggu, Iya, wajib dalam keluarga itu pakai bahasa daerah. Nah, itu iya. kan anak-anak terdorong untuk memakai bahasa daerah. Di lingkungan masyarakat pun demikian. Kalau saya Bu ya sebagai ketua PPBDI itu kami ada program maaf Iya. selain PPBDI ada organisasi di Parepare namanya Ikatan Guru Bahasa Daerah. Mhm. Itu kita di lingkungan saya ini di perumahan saya Bu, Iya, saya mendorong hari tanggal 17 Agustus itu iya. kita bikin kegiatan lomba komedi tunggal untuk emak ibu-ibu. Oh, begitu. Jadi ibu-ibu ini yang berlomba tiap malam tanggal 17-an Agustus itu pakai Mhm. bahasa daerah Bugis. Sehingga mereka akan Hmm. termotivasi. Ketika misalnya orang tuanya termotivasi untuk belajar, maka mereka juga akan mendorong kecintaan ke anak-anaknya. Itu akan menularkan Hmm. ke anak. Hmm, Dan iya, ada iya. lagi satu buat Tabe, Iya. untuk membangun kesadaran global ini masyarakat terkait dengan bahasa daerah ini, kami dengan Himpunan Pelestari Bahasa Daerah HPBD itu ada program yang akan kami Hmm. lakukan Iya. di Batang ini, Iya, apa itu, yaitu Bu? Kongres Kongres Kong Internasional Bahasa Ibu, Ibu, yang Kongres, dulunya itu ulang, Bu, Kongres putus-putus. Kongres? Kongres Internasional Iya. Bahasa Ibu. Oh, begitu. Ini apa tujuannya, Ibu Rahma, dengan Jadi diadakannya kongres ini? ya, jadi tujuan Kongres Internasional Bahasa Ibu ini, Bu, Mhm. adalah untuk membangun kesadaran kolektif, Iya. kesadaran masyarakat terkait dengan pelestarian bahasa daerah. Sama dengan tema kita hari ini. Jadi Iya. tema hari ini adalah tema kongres ini, Kongres Oh, Internasional. begitu. Iya, jadi Mhm. rencananya kita mau gelar di Iya. peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang ditetapkan oleh UNESCO itu setiap tanggal 21 Februari. Jadi akan kami lakukan Hmm. insya Allah tanggal 21 Februari tahun 2025. Jadi kami Bu, Mhm. ini Iya. kan masih aneh ya Bu ya. Kami sekarang ini lagi gencar-gencarnya menyebarkan proposal dengan Hmm. HPBD, dengan PPBDI. Iya. Eh, Tentu program ini akan terlaksana apabila ada kesadaran, ada dukungan, ada bantuan dari kalangan khususnya pemerintah, pemerintah Mhm. provinsi, dengan DPRD dan Mhm. semua kalangan, Iya. perbankan misalnya, BUMN dan BMS untuk mendukung kami Iya. sehingga kegiatan ini kita bisa lakukan Ibu tanggal 21 Februari. Oh, iya. Masih 9 hari ke depan ya, Ibu Rahma ya? 21 Februari Ibu, insya Allah. Berarti sekarang ini sudah tanggal 12. Oh, berarti masih sebulan lebih lah, Februari. Mohon maaf, ini Januari. Oke, baiklah. Ibu Rama, seberapa jauh pengaruh regulasi di dalam membangun kesadaran pemerintah dan global khususnya di wilayah Sulawesi Selatan tentang bahasa Ya, ibu ini? ya, jadi regulasi ini adalah bentuk komitmen sebenarnya Bu ya, Ya. bentuk komitmen pemerintah dalam melestarikan bahasa daerah. Dan ini akan sangat berpengaruh ketika regulasi itu dikuatkan, apa namanya, ketika pelestarian bahasa daerah itu dikuatkan dengan regulasi, Mhm. maka semua kan akan menjadikan itu sebagai acuannya. Jadi Mhm. sangat berpengaruh regulasi ini. Tetapi lagi-lagi Bu, Iya. walaupun pengaruhnya sangat besar, tetapi kalau tidak disosialisasikan secara masif, Iya. maka tetap tidak akan juga bisa berterima di bawah. Mhm. Yang akan Mhm. pelaksananya ini tidak akan lakukan kalau tidak disosialisasikan apa efeknya, apa dampaknya, So, apa huh. tujuannya, apa manfaatnya, dan itu harus disosialisasikan Mhm. tentunya. Mhm. Nah, termasuk Kongres Internasional ini, Iya. tentu landasannya ini mengacu pada regulasi-regulasi yang ada. Mhm. Jadi kita melaksanakan Kongres Internasional itu ada landasan hukum yang kita lakukan. Salah satunya ini ya, Pergub tadi, termasuk Hmm. juga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara ya. Mhm. Termasuk juga Undang-Undang Pelindungan Bahasa Oh ya, yang heeh. sekarang digagas oleh pemerintah ya, Balai Bahasa Sulawesi Selatan terkait Ya. dengan revitalisasi bahasa daerah. Dan Mhm. saya yakin kalau regulasi ini Ya. eh, diturunkan dengan berbagai program, salah satunya Kongres Internasional ini, Iya. Kongres Internasional Ibu ini, saya yakin regulasi ini bisa betul-betul berpengaruh positif
untuk masyarakat luas dan membangun kesadaran kolektif masyarakat kita dan semua kalangan tentunya. Oke, oke. Bu Rahma, Ibu Rahma ini adalah seorang lulusan dari Universitas Hasanuddin Unhas Makassar dan ini tahun 2011 juga UNM sekarang. S1 tahun 2016 yang juga beliau adalah lulusan dari S2 Linguistik Ilmu Bahasa. Jadi pastinya sudah tahu ini tentang hal tersebut, banyak sekali tentang pengalaman-pengalamannya. Nah, Ibu Rahma, pengalaman dari tahun ke tahun yang Ibu Rahma dapatkan di lingkungan masyarakat sendiri, bagaimana mereka berbahasa? Apakah ini perkawinan beda suku itu mempengaruhi juga untuk hilangnya bahasa ibu tersebut? Iya, baik. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya menarik. Jadi perkawinan antar suku itu justru, kalau menurut saya Bu ya, Iya. justru sebenarnya itu kan memperkaya bahasa daerah. Mhm. Kalau kita lihat dari peta Kemdikbud itu kan mencatat tahun 2019 itu kan mencatat 718 bahasa daerah. Jadi kalau misalnya ada perkawinan suku, lalu kemudian diantaranya ada 2 bahasa daerah ya, Iya. ada 2 bahasa Mhm. daerah dalam lingkungan keluarga itu Iya. akan menjadi kekayaan baru atau menjadi apa ya istilahnya, justru akan menguatkan anak-anak semakin banyak kosakatanya, semakin banyak bahasa daerahnya. Iya. Tapi itu juga harus punya komitmen dari orang tuanya Mhm. untuk mengajarkan bahasa daerah itu. Mhm. Ada satu kutipan ini Bu yang menarik yang disampaikan oleh Profesor, saya lupa namanya, salah satu Mhm. profesor, tapi juga dikuatkan oleh Pak Dr. Ganjar kemarin dalam Iya. beberapa materinya, Iya. dikatakan bahwa ketika anak-anak bisa mengetahui satu bahasa ibunya saja, Iya. ketika mereka lancar menggunakan bahasa ibunya atau bahasa daerahnya, maka mereka juga akan mudah untuk mempelajari bahasa ibu-ibu yang lain. Iya, Bahasa iya, iya, ibu-ibu iya. yang lain dimaksud di sini termasuk bahasa asing. Bahasa asing ini adalah bahasa ibu bagi negara asing misalnya ya. Iya, Jadi betul. ketika dia bisa menguasai bahasa ibunya, bahasa daerahnya, Mhm. ketika misalnya itu bahasa ibunya nih Bu ya, Iya. anggaplah satu saja bahasa Bugis saja atau bahasa Makassar, si anak ini tahu, dia Mhm. akan mudah untuk mempelajari bahasa ibu yang lain. Tetapi kalau bahasanya sendiri dia tidak bisa, bagaimana ingin mempelajari bahasa ibunya yang lain atau Mhm. bahasa daerah yang lain? Iya, iya, iya. Itu juga ya sebenarnya kesadaran dari diri ini sebenarnya Ibu Rahma. Nah, Ibu Rahma, Iya Bu. iya, kalau melihat dari rutinitas pengembangan diri, beliau adalah seorang fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan 11, juga beliau adalah guru penggerak rekognisi angkatan 9, pengajar praktek angkatan 5 dan penulis buku teks pelajaran bahasa daerah berbasis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, menarik sekali. Apa sebenarnya Ibu perbedaan antara pelajaran bahasa daerah berbasis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini, Ibu Rahma? Kalau dilihat dari pengembangan diri Ibu, boleh mungkin dijelaskan sedikit nih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi kalau perbedaan substansialnya adalah Iya. terletak dari prosesnya ya Bu, dan hasilnya. Jadi kalau dulu di kurikulum 2013 itu, Iya. anak-anak cenderung kita dorong ke pembentukan kompetensi, tetapi Mhm. aplikasiannya tidak terlalu aplikatif. Kalau di kurikulum Merdeka ini Bu, kita memberikan keluasan kepada anak-anak untuk belajar dengan caranya, dengan kebutuhannya. Iya, iya, Misalnya iya. nih, Iya. misalnya anak-anak yang senang belajar dengan misalnya gaya belajarnya kinestetik, tentu di mereka dia suka lebih senang yang memperagakan Bu ya. Oh, Yang iya, anak iya, iya. visual mereka kan lebih senang kalau materinya itu diperlihatkan, dia lihat Video. secara nyata. Ya, kalau yang Hmm. anak auditorial mereka tentu lebih senang yang mendengarkan. Nah, ini kita ramu dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak bisa 3 gaya belajar ini bisa terakomodir dalam proses pembelajaran. Dan Nah, pelajaran bahasa iya, daerah itu masuk dalam hal tersebut, Ibu. masuk ya Bu. Oke. Jadi bahasa daerah itu dari kurikulum Merdeka ini masuk di episode ke-17. Episode ke-17 itu adalah Mhm. revitalisasi bahasa daerah. Nah, Mhm. yang menarik ini Bu karena Iya. dikuatkan kemarin oleh Balai Bahasa.
Oke. Bahasa, lalu Iya. kemudian dilaksanakan oleh Balai Bahasa dalam program revitalisasi bahasa bahasa daerah. Jadi Mm-mm. materi-materi yang diajarkan ke anak-anak itu lebih aplikatif. Hmm. Lebih, jadi contoh ya Bu ya, Iya. mendongeng. Iya. Kalau dulu itu di kurikulum sebelumnya anak-anak guru mungkin hanya bercerita saja, Iya. mendongeng. Iya. Tapi kalau di kurikulum mereka kita berikan keluasan anak-anak untuk mendongeng. Mereka mendongeng, memilih dongeng apa yang mereka sukai, lalu mereka Hmm. praktikkan di dalam kelas. Iya. Mereka mempraktikkan dengan cara-cara yang berbeda juga ya Bu. Atau Hmm. mereka belajar mendongeng itu dengan gaya belajarnya, yang suka membaca, tentu Iya. mereka baca naskahnya. Mereka yang Hmm. suka mendengarkan, mereka akan mendengarkan cerita dari gurunya atau ada Hmm. pemodelan dari siswa lain yang sudah juara-juara kemarin bisa Hmm. dimasukkan Iya, ke iya, dalam iya. kelas. Atau kan Hmm. anak yang langsung memperagakan, ya langsung kita teater ya di Hmm. kelas itu. Oh, begitu. Jadi ada praktek-praktek yang dilakukan Ibu Rahma ya di dalam kelas ya. Iya betul. Ada PR juga dikasih Bu Rahma untuk membuat video dan lain sebagainya sebagai gebrakan untuk mereka tahu bahasa ibu itu. Iya, kalau untuk Hmm. video itu Bu, sekarang itu sudah marak sekali kita gunakan karena memang Hmm. pembelajaran bahasa daerah ini harus berbasis teknologi. Kita harus Iya. melek IT ya, supaya anak-anak kita juga kita Iya, sesuaikan dengan kontrak zamannya, betul. sesuai Iya. dengan Heeh. kondisi anak kita. Jadi Heeh. itu ada satu Bu, ya misalnya materi papang aja ya, kalau Iya. kami di bahasa daerah, materi Iya. papaseng, Iya. supaya mereka paham tentang papangeseng ini, mereka Iya. bisa mengaplikasikannya, nilai-nilainya di dalamnya. Kita bikinkan drama. Jadi mereka Oh, gitu. berdrama dengan teman-temannya tentang isi papangaja itu. Contoh Hmm. misalnya tentang lempu ya Bu ya, Iya. kejujuran. Iya. Eh, ada satu yang memerankan tentang nilai tidak jujur. Lalu kemudian di akhir-akhir anak-anak masuk untuk memperlihatkan bagaimana kejujuran itu bisa tersampaikan. Hmm. Sehingga papa saya Oh, jadi sehingga papasan itu sampai begitu ya Ibu Rahma ya. Baik. iya. Ibu Rahma, kita jedah dulu bisa kita akan kembali lagi nanti mungkin Ibu Rahma bisa bergabung kembali bersama kami. Sesaat lagi kita akan bersama kita dengarkan dulu Elong. Saya mau kasih Elong Ugi ini namanya Tajengi Udani. Kita dengarkan dulu sama-sama. Masih no sedih rekola bumi soe ma paringeran lauri tau ma belae pasengermu tepajani uingerang matemu ujaniri lalengati. Salahku mampu berdiri aleku namun nyawamu namun nilai kadai wae
panas gini minum es, seger. Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo? Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh. Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat. Nggak mau dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis. Wah. Ma, Ulan Ma. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di obrolan komunitas dan alhamdulillah masih ada Ibu Rahma bersama kita di sini atau di pagi hari ini, dan beliau adalah ketua dari PPBDI Sulawesi Selatan. Kita akan mengulas lebih jauh bagaimana Ibu Rahma ini juga bergelut dengan bahasa daerah kita yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat dan juga anak-anak penerus atau generasi penerus kita. Baik, Ibu Rahma, kalau kita bicara tentang kurikulum tadi ada kurikulum Merdeka. Nah, Ibu Rahma bagaimana sebenarnya pergelutan antara kurikulum, di sini ada bahasa Toraja, bahasa Makassar dan juga bahasa Bugis. Apakah Ibu Rahma ini lebih ditekankan kepada kalau umpama orang di Toraja itu harus pandai berbahasa Toraja atau bahasa ibunya sendiri. Itu orang Bugis juga harus tahu tentang bahasa Bugisnya, dan juga orang Makassar harus tahu atau bisa berbahasa ibu yaitu bahasa Makassar, Ibu Rahma. Iya, betul. Terima kasih banyak Ibu. Jadi kalau kita lihat di Sulawesi Selatan ya, karena ada 3 bahasa seperti yang Ibu telah sebutkan tadi. Jadi kita belajar sesuai dengan bahasa mayoritas yang ada di daerah itu. Ya. Jadi karena di Sulawesi Selatan ini kan ada beberapa daerah peralihan Ibu ya. Daerah peralihan seperti misalnya di Maros itu kan ada 2 bahasa yang mereka pelajari. Ada Makassar dan ada Bugis. Nah, di daerah tertentu itu, di sekolah tertentu, di wilayah tertentu, tentu melihat lingkungan sekolah itu bahasa mayornya apa? Apakah Bugis atau Makassar? Kalau misalnya bahasa mayornya di lingkungan masyarakat setempat dekat sekolah itu ternyata Bugis, maka mereka akan mengajarkan bahasa daerah Bugis. Sedangkan untuk di yang wilayah tertentu di Maros misalnya, Makassarnya lebih baik, maka mereka mengajarkan bahasa Makassar. Jadi anak-anak dalam kurikulum itu diminta untuk menggunakan bahasa daerah itu. Nah, alhamdulillah Bu, kemarin kami PPBDI, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia, bekerja sama dengan UNM, Unhas dan berbagai komunitas itu, Balai Bahasa Sulawesi Selatan juga, kami meluncur kurikulum Merdeka untuk bahasa daerah Bugis, Makassar dan Toraja. Dan salah satu selain PPBDI, kebetulan pembina kami Pak Dr. Nojeng yang ketuanya HPPD ini juga adalah bagian tim pakar juga di dalam perumusan kurikulum kemarin, termasuk tim ketua timnya itu adalah Profesor Kembong Daeng, Prof Muhlis, dan beberapa dosen atau pakar lain. Ada yang dari Makassar dan ada juga dari Toraja. Kita sudah luncurkan tahun 2023 kemarin dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional. Oh begitu. Dalam rangka apa Bu? Tapi ini terputus tadi Bu Rahma. Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional di tahun 2023. Nah untuk 2024 kemarin. Oke. Untuk 2025 ini Bu, kita lagi mau
kami ulang lagi Bu, untuk tahun 2025 ini Iya. dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional, Mhm. kami PPPDI bekerja sama HPBD Iya. itu kan menggagas program Kongres Internasional Bahasa Ibu. Nah, Iya, jadi iya. Kongres Bahasa Internasional ini sebenarnya Bu Iya. dilakukan penyelenggaranya tahun-tahun sebelumnya itu adalah Balai Bahasa. Iya. Saudara. Iya. Hanya saja mungkin ada hal-hal lain atau ada pertimbangan anggaran atau kebijakan sehingga kongres ini tidak lagi dilakukan beberapa tahun terakhir. Sehingga iya. kami didorong oleh mantan Kepala Balai Bahasa Sulsel Iya. dulu, ex Kepala Balai Bahasa Pak Dr. Ganjar, Iya. yang sekarang jabat Iya. sebagai eh, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa untuk menjalankan ini. Bagaimana PPBD dan HPBD Iya. bekerja sama, berkolaborasi supaya kongres ini kita lakukan di tahun 2025. Apa sebenarnya tujuan dari kongres ini dilakukan, Ibu Rahma? Apa bisa dijelaskan, Ibu Rahma? Iya, sesuai dengan tema yang kami usung Bu dari kesepakatan teman-teman panitia dalam membangun kesadaran global Iya. dalam pelestarian bahasa daerah. Jadi kita Iya. ingin membangun kolektif nih, kesadaran kolektif. Bukan hanya pemerintah yang kita ingin bangunkan Iya. kesadarannya tentang pelestarian bahasa daerah. Iya. Kita ingin bangunkan itu masyarakat, BUMN, BUMS. Kita ingin pendidikan juga. Ada rekomendasi yang akan lahir nanti dari kongres ini. Bagaimana kita punya perspektif yang sama Iya. dalam hal pelestarian bahasa daerah. Apakah dalam regulasinya yang kita kuatkan, ataukah mungkin dalam kebijakan-kebijakannya, sehingga bahasa daerah ini betul-betul kita perhatikan. Gitu ya Bu ya. Oke, nah Ibu Rahma, dalam kongres ini nanti itu diadakannya di Makassar atau bagaimana Ibu Rahma? Iya, rencananya Bu kami gelar di Universitas Negeri Makassar. Tetapi kalau ada pihak hotel yang berkenan untuk memberikan bantuan atau dukungan, kami sangat membuka diri Bu untuk diadakan di hotel misalnya. Maunya. Ini sekaligus promosi Bu Anti. Iya, Izin. cocok. Maunya Ibu Rahma ya, kita memberikan pemikiran kita juga kita beri kebaikan lah untuk tubuh kita gitu. Kesadaran kolektif itu bukan hanya pemerintah Bu ya, Iya. atau universitas, tapi termasuk perhotelan juga Bu, pihak Iya. hotel punya komitmen dalam pelestarian bahasa daerah, insya Allah pasti akan didukung ya Bu ya. Iya, kenapa sih kalau untuk bahasa daerah kalau ada, kenapa tidak begitu Ibu Rahma ya? Semoga didengarkan ini. Iya, Ibu Rahma itu kongresnya berapa hari kalau boleh tahu nanti yang diadakan di bulan Februari nanti? Jadi untuk sementara Bu rencana terakhir dari panitia itu tanggal 1 hari, yaitu 21 Februari. 1 hari saja Bu Rahma ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Nanti semoga RRI bisa ke sana untuk meliputnya kongres Jadi ada tersebut. sponsor lagi. Meliput di tempatnya Bu ya. Oke, Ibu Rahma, ada lagi kalau bicara mengenai bahasa daerah kita ini sangat penting lah untuk generasi muda. Nah Ibu Rahma, kalau dengar anak sekarang itu memang mereka apalagi di kita di Kota Makassar kan kota ya metropolitan lah bisa dikatakan seperti itu. Ini bahasa daerahnya sudah tidak ada dan bahasa penghubungnya hanya bahasa Indonesia. Tapi kan bahasa Indonesia juga itu adalah bahasa ibu. Bagaimana konteksnya ini Ibu untuk kita menjaga kedua bahasa-bahasa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita? Iya, betul. Jadi ada slogan Balai Bahasa, Badan Pembinaan Bahasa itu, Badan Pengembangan dan Bahasa, Trigatera Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi ini sebenarnya kita harapkan pada generasi muda kita, mereka mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita, lalu kemudian melestarikan bahasa daerah sebagai identitas kita, diri kita ya. Lalu kemudian bahasa asing ini sebagai pelengkap kita. Jadi ketika kita ingin mensosialisasikan bahasa daerah kita, maka tentu kita harus kuasai bahasanya orang juga. Jadi kita mau. Nah, yang kita lakukan dalam lingkungan keluarga tadi memang perlu Bu ya, komitmen bersama dalam pusat pendidikan tadi. Di bangku pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Ini tidak boleh terpisah.
keluarga mendorong, membiasakan anaknya pakai bahasa daerah di Iya. rumah Iya. atau di lingkungan masyarakat. Masyarakat pun juga membuka diri pakai bahasa daerahnya. Atau Hmm. masyarakat juga memberikan ruang untuk berbahasa daerah, misalnya ada lomba-lomba atau apa dilakukan oleh komunitas. Lalu Mhm. kemudian di pendidikan itu dikuatkan dengan regulasi dan pembelajaran yang menyenangkan supaya Mhm. anak-anak belajar bahasa daerah secara menyenangkan dan mereka menumbuhkan kecintaan dalam dirinya untuk belajar Mhm. bahasa daerah. Iya, karena memang anak-anak sekarang lebih hidupnya ke gadget. Nah, Ibu, ini menarik sekali. Kalau bicara tentang gadget, apakah perkembangan bahasa daerah juga sudah mengikuti perkembangan IT yang tadi sempat Ibu katakan, dengan mengupload foto ataupun gambar dengan eh, kan bahasa daerah juga itu lontar ya Bu ya, Ibu Rahma Iya, ya. Itu kan iya, anak-anak sekarang kan sudah tidak, ya kalau mau dibilang gadgetnya game saja. Kalau untuk lontara alhamdulillah kita sudah bisa ya lontara kaganga itu oh ada minta tahu di situ. Tapi penulisannya ini agak-agak miris sedikit kalau salah mikir sedikit tulisannya salah tongnya artinya begitu ya Ibu Rahma ya. iya, betul, Bu. Jadi Mhm. bahasa daerah ini tidak lepas dari belajar aksara, walaupun mungkin Ya. porsinya itu mungkin lebih banyak bahasanya. Iya. Eh, karena kan dalam peta Kemdikbud tadi yang saya katakan di awal, Iya. terdapat 718 bahasa daerah di Mhm. Indonesia yang dipetakan oleh Kemdikbud Mhm. dan 12 diantaranya ada aksara. Dari bahasa daerah itu hanya 12 aksara yang menjadi kekayaan Indonesia. Nah, ini yang Mhm. harus kita Mhm. jaga. Bagaimana Mhm. cara menjaga aksara ini? Kita jaga melalui pembelajaran bahasa daerah. Nah, Hmm. tapi Ibu Iya. Tabe, Iya. belajar dulu itu bahasa daerah itu paling saya saja Bu ya sebagai Iya. guru bahasa daerah, Iya. saya akui bahwa mata pelajaran yang paling tidak saya sukai waktu saya SD, SMP, SMA bahasa Iya. daerah. Kenapa? Karena kita belajar cuma gagangan Kak, Pak Bambang Pak, tidak mengikuti apa itu kekinian, tidak mengikuti kodrat zaman atau keunikannya anak. Iya. Nah, Iya. Iya. kita coba Heeh. mengubah itu Bu. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi Oh iya. teman-teman PPPDI, Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah ini, kita Iya. selalu selebrasi praktik baik tiap bulan Ramadan. Jadi ada program Hmm. yang kami lakukan, Iya. selebrasi praktik baik. Yang semua teman-teman guru bahasa daerah, ayo kita berbagi praktik baik. Apa yang kamu lakukan di Hmm. sekolah supaya bahasa daerah menarik. Nah, Mhm. terkait dengan gadget, ini kebetulan saya ada inovasi. Iya. Itu saya sudah bagikan ke teman-teman guru bahasa daerah, namanya Elong Artis. Elong Mhm. Artis ini adalah akronim dari belajar lontara dengan cara asik dan praktis. Sesuai dengan Oh. namanya Elong Iya. Artis, Iya. Elong ini dari lagu, Bu. Jadi Oh iya kami iya. kami kerjasama dengan seniman. Iya. Jadi lagu yang di-upload di YouTube itu Mhm. sebaiknya menggunakan teks lontara, teksnya. Oh, Teksnya. waduh, duh, 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 duh. Iya, 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 iya. Menarik, menarik. Jadi Oh, orang iya. kalau menyanyi, Iya, membaca mereka akan belajar secara tidak langsung mereka belajar membaca lontara iya dengan menyanyi betul. Supaya tidak membosankan Ibu Rahmadi. Cocok ya. membaca. Iya, Wah. di sekolah saya Bu itu sudah Iya. banyak yang dilakukan oleh siswa saya. Jadi Mm-mm. mereka dubbing, Mm-mm. mereka bikin mengcover Lagu. lagu yang mereka sukai, lagu Mm-mm. Bugis. Iya, Nanti Ibu siapa tahu bisa di share screen ya ini. iya, Eh, boleh. Heeh, nanti di YouTube ya. Di Iya YouTube di ya, Bu YouTube. ya. Oke. Heeh. Jadi mereka itu mengcover lagu pakai suaranya, aktingnya mereka sendiri. Heeh. Lalu teksnya pakai huruf lontara, Bu. Iya. Lalu kemudian temannya yang lain nanti itu akan membacanya, bernyanyi sambil membaca lontara. Apa nama kanal YouTube-nya Ibu Rahma? Rahmaniar Bugis. Coba Ibu langsung cari Elong Artis saja, Bu. Oh, Elong Artis, Elong Artis. Artis, Rahmaniar Bugis. Artis koma Rahmania ya. Rahmaniar. Rahmania. Oke, saya coba cari ya Bu ya. Oke, sembari saya menonton Ibu Rahma bernyanyi. Oke. Saya yang Oh, bernyanyi juga, ada Tanah Ogi Wanuwaku. Oke. Itu teksnya Ini video klip siswa SMP 2 Parepare. Oh, ini anak muridnya Ibu Rahma ini ya. Oh iya iya iya, oke oke. Wow, oke.
Oke, Bu, kalau di dalam mengajar ini juga prakteknya diperlihatkan kepada anak-anak seperti yang diupload ini, Bu. Itu mereka disuruh sendiri atau bagaimana, Ibu? Iya, jadi mereka itu ada pemodelan. Jadi anak-anak yang Mhm. sudah buat dari kelas sebelumnya itu akan menjadi media pembelajaran untuk kelas di atasnya. Oh Jadi iya. mereka saling menjadi model gitu Bu ya. Jadi Hmm. selain itu Bu, selain Elong Artis ada juga drama Papa Ngajak tadi. Jadi mereka Iya. berdrama, Mhm. teater, mereka bikin drama. Lalu kemudian ada Mhm. juga baca berita Oh. buku. Mhm. Jadi siapa tahu nanti bisa diundang secara bergilir Bu di RRI anak-anak Iya. pakai bahasa baca Iya. berita. Ada, kami punya acara bekerja sama dengan Balai Bahasa. Itu pembinaan bahasa daerah, Ibu. Setiap hari Rabu itu live di RRI. Seperti itu. Itu bahasanya mungkin memperkenalkan sih lebih kepada apa itu Bugis, apa itu ya. Seperti itu sih, Bu. Mudah-mudahan nanti bisalah diundang siswanya untuk berkreasi lah, Bu ya. Ada namanya dunia anak nanti. Iya iya, oke oke. Iya, Ibu Rama, kembali lagi kita ke topik kita. Alhamdulillah ini satu progres yang sangat baik untuk bahasa daerah yang sudah memang dipertahankan oleh Ibu Rahma dan rekan-rekan dari PPDBI ya Bu ya, Rahma ya. PPBDI, mohon maaf. Iya. Nah, Ibu Rahma, lalu apa saja program yang akan dilakukan oleh BDI Sulsel dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian bahasa daerah. Salah satunya mengajar bahasa daerah seperti ini. Nah, ada lagi inovasi lain mungkin Ibu Rahma yang akan dilakukan. Ini alhamdulillah sudah bagus nih Bu dengan tulisan Lontara yang ada. Iya. Iya, baik Bu. Jadi beberapa program yang telah kami lakukan itu Bu ya itu tadi selebrasi praktik baik untuk Mm-mm. guru-guru. Jadi guru-guru di wilayah-wilayah terpencil misalnya atau di wilayah-wilayah yang mungkin Iya. tidak pernah muncul sebagai narasumber, Iya. itu kita beri ruang untuk berbagi praktik baiknya dalam Hmm. pembelajaran bahasa daerah. Lalu Iya. kemudian ada ini yang dari Pangkep kemarin Bu, ngajar Iya. bahasa daerah Heeh. ular tangga lontara. Dan itu Hmm. sudah ada ular tangganya itu bermain ular tangga, tapi ular tangganya itu tulisannya lontara. Oh, Jadi begitu. jadi itu inovasi dari teman guru bahasa daerah ini sudah merata di Sulawesi Selatan, jadi sudah banyak Mhm, digunakan. mhm. Terus Iya. juga ada program kemarin ya meluncurkan kurikulum Merdeka yang alhamdulillah sudah selesai. Ada juga Iya. loka karya dan webinar setiap secara berkala kami lakukan. Iya. Lalu terakhir yang terbaru nanti insya Allah 21 Februari ini kami undang kembali adalah Oh. Komunitas Internasional Bahasa Ibu yang Iya. bekerja sama dengan Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Dan Mhm. ini kami sangat berharap ini Bu ya dukungan dari semua kalangan, Iya, eh, heeh. pemerintah, pemerintah pemerintah provinsi, Iya. anggota dewan untuk memfasilitasi atau mendukung kegiatan ini karena kami betul-betul nihil anggaran Iya. karena ini kami harap adalah kerja kolaborasi. Iya itu ya Bu ya. Oke, semoga kolaborasinya dilihat, dilirik lah oleh ya petinggi-petinggi kita. Salah satunya ya itu tadi Bu, pelestarian bahasa daerah yang sangat penting untuk generasi muda. Nah, Ibu Rahma, kembali lagi kalau bicara mengenai bahasa daerah. Nah, apakah juga ini bahasa daerah itu tadi bicara tentang global, diperkenalkan juga ke mancanegara atau ada memang kalau kita lihat di lingkungan kita ini orang Bugis punya bahasa, orang Makassar punya bahasa, banyak yang tahu dari turis. Nah, apakah sebagai orang atau Ibu sebagai ketua dari PPDBI itu bangga dengan oh iya, turis tahu bahasa daerah rata ini ya. Alhamdulillah atau bagaimana nih Bu Rama melihat hal tersebut ya. Ya, betul sekali Bu. Kita sebenarnya bangga sekali ya kalau Ah, banyak turis, banyak orang luar negeri ini, orang asing yang sudah mhm, belajar bahasa daerah. Dan ini iya, Bu, satu mhm, program kami pakan yang kaitannya dengan pertanyaan Ibu sekarang. iya, Itu PPPI kemarin Bu bulan Juli tahun 2024 itu kami ada kerjasama mhm, dengan Manasta Masyarakat Pernaskahan Sulselbar dengan PBS Persatuan Bugis Sabah Malaysia. Jadi mhm, PBS ini keturunan Bugis tapi tinggalnya di
beberapa negara kayak Malaysia, Mm-mm. Singapura, Brunei Darussalam, Papua Nugini. Dan Hmm. kebetulan kami bekerja sama Bu, yang mengajarkan bahasa daerah Bugis itu adalah PPBDI, 10 orang Oh, guru iya. PPBDI. Jadi PPBDI Hmm. ini sudah sampai internasional. Iya, Untuk alhamdulillah. mengajarkan bahasa daerah. Iya, kekurangannya Bu karena contoh ya tadi Ibu bilang bahwa kita perantau-perantau yang ada di daerah itu tidak belajar bahasa ibu ta atau bahasa daerah ta sendiri Bu. Jadi untuk umpama yang lahir ya di daerah Papua itu atau di daerah Kalimantan di Sumatera, dia asli orang tuanya ya keduanya ada Bugis, ada Makassar, tapi tidak tahu menulis Lontara. Nah, apakah ini juga salah satu problem yang dihadapi oleh pelestari bahasa daerah, Ibu? Ya, bisa Atau dikatakan tantangan seperti juga ya? Takut merantau ya. atau bagaimana nih? Ibu Rahma boleh tantangan ini, Ibu Rahma silakan. Betul, ini menjadi sebuah tantangan buat kita ya Iya, untuk melestarikan bahasa daerah termasuk aksara, karena aksara ini adalah bagiannya. Apalagi tadi ya kalau kita lihat hanya iya, 12 aksara jadi kekayaan kita di Indonesia. Tentu ini mhm, sebuah kebanggaan buat kita, iya, eh, sehingga kita memang perlu melestarikannya, termasuk juga bagi pelancong-pelancong atau warga Bugis yang kemudian merantau di luar sana yang iya, tetap harus. Nah, ini mhm, kerjasama seperti tadi Bu ya, iya, kerjasama dengan warga-warga luar, orang-orang iya, Bugis tapi merantau, ini memang perlu kita galakkan. Dan kami mhm, bersyukur kemarin ada Bapak Profesor Muhlis Hadrawi yang mhm, eh, yang perkenalkan kita, yang mencetuskan kemarin itu ya program itu untuk mhm, bekerja sama dengan PKBS mhm, Malaysia. Lalu mmm, kemudian mungkin juga penting Ibu untuk anak-anak kita ya. iya, Mereka lah yang menjadi pionir, pionir oh, mereka juga yang mendorong orang tuanya kalau bisa anak-anak lah siswa-siswa yang belajar di bangku pendidikan itu, iya. mereka kalau kembali ke rumahnya mereka lah yang ajarkan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya sudah lupa dengan Iya. Ada kalau ya itu yang saya bilang tadi bahwa kalau perantau-perantau memang dari kecil mereka sudah merantau pulang ke daerah sini apa itu kegengak pokoknya yang itulah semuanya disebutkan tidak ditauki penulisannya bagaimana. Jadi kalau mengajar dengan anaknya itu kadang-kadang bagaimana ini, Bu? Nah, jadi proses tantangan pembiasaan memang ya. iya, jadi orang tuanya kayaknya harus belajar kembali nih, Bu Rahma ya. Ya, proses pembiasaan memang sangat penting Bu dilakukan. Jadi lele bulu Hmm. telele biasang, lele mau biasangnya, Iya. habis satu kepala lele. Jadi Mhm. memang kebiasaan kan harus dibiasakan supaya Mhm. kita bisa terbiasa dengan itu. Jadi Mhm. kayaknya itu orang tua memang perlu perlu juga ya Bu ya. Ini Betul. sayangnya kalau bahasa daerah kenapa ya tidak ada yang bikin kursus bahasa daerah? Tidak ada Ini ya yang Bu ya Rahma ya. Itu tantangan juga Ibu Rahma ya. ya PR besar buat kita bersama Bu. Heeh. Apakah ada yang menarik atau tidak atau maksudnya ada yang berminat atau tidak ini Bu Rahma ya? Karena kalau bahasa Inggris, Korea, Cina dan lain sebagainya tuh Jepang apa bukan kursus Ibu Rahma. Bahasa asing Ya, justru diperkenalkan. Nah, aha. Bagaimana Ibu Rahma iya. menanggapi hal ini? Sekaligus closing lah. Kita tinggal 2 menit lagi Ibu Rahma. Perbincangannya menarik tapi kita sudah mau closing. Silakan Bu Rahma sekaligus mungkin menjawab tantangan apa yang dihadapi oleh para pelestari bahasa daerah terkhusus Ibu Rahma dan teman-teman nanti yang akan mengadakan kongres dan juga bagaimana meningkatkan bahasa daerah kita sendiri. Silakan. Iya, baik. Saya mencobanya merangkum ini Bu dalam Iya. sebuah falsafah fase masyarakat Bugis yang mengatakan bahwa naiya wanua molpoe ia naritu wanua tanderangi ada nenia aturlonna. Iya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi adat dan sejarahnya. Dan tentu di dalamnya adalah bahasa daerah. Kita belajar adat, kita belajar sejarah melalui apa? Melalui bahasa daerah. Sehingga bahasa daerah ini menjadi PR buat kita semua untuk kita bangun kesadaran kita secara kolektif dalam melestarikan bahasa daerah. Bagaimana kita melestarikan bahasa daerah? Maka yang terlebih dahulu kita lakukan adalah membangun perspektif yang sama, pola pikir yang sama. Seperti apa pelestarian bahasa daerah yang kita harapkan. Nah, kita berharap kita bungkus semua itu dalam kegiatan Kongres Internasional Bahasa Ibu yang kita akan lakukan nanti PPBDI bekerja sama HPBD
tanggal 21 Februari. Untuk itu di sesi terakhir ini kami berharap bantuan, dukungan dari semua kalangan, kita bangun kesadaran kita bersama dalam pelestarian bahasa daerah dengan cara minimal, mari kita saling membahu-membahu agar dapat menyukseskan kegiatan Kongres Internasional Bahasa Ibu yang insya Allah dilaksanakan 21 Februari 2025. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Rahma sudah bersama kami di pagi hari ini. Ibu Rahmaniar SSPD MHUM GR. Beliau adalah Ketua PPBDI Sulawesi Selatan. Di topik kita hari ini membangun kesadaran global dalam pelestarian bahasa daerah. Sukses untuk aktivitasnya Ibu Rahma. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang diharapkan di Kongres nanti terwujud dan banyak sponsor lah yang bisa datang menyukseskan acara ini. Iya, iya, didoakan sukses. Terima kasih banyak Ibu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu Rahma. Pagi Pro 4 RRI Makassar.